Saudara, keputusan mengejutkan datang dari Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah. Febri menyatakan mundur dari lembaga anti rasuah karena menurutnya KPK berubah. Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan sudah memberikan surat pengunduran diri sejak 18 September lalu. Febri Diansyah yang terakhir menjabat Kepala Biro Humas KPK menyebut banyak regulasi yang telah berubah dari KPK, terhitung sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh DPR setahun yang lalu. Meski akan keluar dari KPK, Febri memastikan tetap fokus pada pemberantasan korupsi meski berada di luar KPK. Soal mundurnya, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut keputusan mundur Febri akan dipelajari lebih lanjut hingga 1 bulan ke depan terhitung sejak pengajuan surat pengunduran diri. KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya. Kita tahu bulan September 2020 ini kurang lebih 1 tahun setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan di DPR. Saya ingat betul 17 September 2019 revisi Undang-Undang KPK disahkan. Tapi kami tidak langsung meninggalkan KPK pada saat itu. Kami bertahan di dalam dan berupaya untuk bisa berbuat sesuatu agar bisa tetap berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Namun secara pribadi kemudian saya melihat rasanya ruang bagi saya untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi akan lebih signifikan kalau saya berada di luar KPK, tetap memperjuangkan dan ikut dalam advokasi pemberantasan korupsi. Karena itu memang ketentuannya itu kan ketika pegawai KPK akan mengundurkan diri dari KPK itu dan tentu 1 bulan sebelumnya itu harus mengirimkan surat secara resmi kepada Sekjen atau Biro SDM. Jadi terhitung waktunya adalah 1 bulan kemudian berakhir dari masa tugas yang kemudian dia ajukan untuk mengundurkan diri tersebut. Begitu ya, Mas. Betulkah KPK berubah? Apa perubahannya? Kita bahas bersama Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. Bung Febri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Febri. Bung Febri, sebelum saya tanya apa yang berubah, kalau Anda tadi bilang tanggal 18 September sudah mengajukan surat, kenapa kami baru tahu tanggal 23 atau 23 malam hingga 24 dini hari? Ya, memang surat pengunduran diri itu awalnya kan tidak diumumkan ya, karena itu proses yang kami ajukan di internal. Begitu saya mengirimkan tanggal 18 September hari Jumat, itu Jumat malam. Setelah suratnya saya dibikin cukup lama juga, bikin suratnya sampai semingguan begitu ya. Nah, prosesnya baru berjalan 1 bulan. Jadi saya pikir mungkin kalaupun nanti dijelaskan, nanti di akhir-akhir saya akan jelaskan ke publik melalui teman-teman media. Tapi saya juga nggak tahu informasinya sudah menyebar ya pada hari Rabu ya, seingat saya. Hari Rabu kemarin, dan tentu akan lebih baik saya jelaskan juga ke teman-teman media karena ada beberapa pertanyaan juga pada saat itu. Oke, jadi tadinya mau diam-diam dulu sampai fix gitu, tapi ternyata sudah bocor duluan. Saya nggak tahu apakah itu bocor atau tidak karena klasifikasi surat itu kan memang bukan rahasia. Oke, Bu Febri, jadi kalau Anda bilang KPK berubahnya berubah seperti apa? Di surat itu saya bunyikan bahwa kondisi politik hukum di KPK memang sudah berubah ya. Kalau kondisi hukumnya kita tahu misalnya dari revisi Undang-Undang KPK pada bulan disahkan di September 2019 ya, 17 September 2019. Dan kemudian kan ada tindak lanjut prosesnya, aturan kepegawaian. Terakhir itu ada peraturan pemerintah tentang status kepegawaian di bidang pegawai KPK misalnya, atau aturan-aturan internal yang lain. Nah, sekarang kami sedang membahas semacam peraturan KPK tentang organisasi dan tata kerja. Jadi ada banyak aturan-aturan yang kemudian berubah dan ada perdebatan dan diskusi juga sebenarnya di kami di dalam, terutama terkait dengan aspek independensi. Ya. Kan ada independensi adalah kebutuhan utama. Kalau kita bicara soal lembaga anti korupsi, tidak hanya di Indonesia, tapi lembaga anti korupsi di beberapa negara di dunia, keberhasilan negara anti korupsi itu hanya kalau lembaganya independen. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah dengan aturan yang ada kemudian kita bisa bekerja secara independen
Nah, proses ini saya kira menjadi penting. Tunggu dulu, itu pertanyaannya. Jawaban Anda menurut Anda apa? Apakah kita independen? KPK saat ini independen? Kalau jawabannya sekarang rasanya tidak kurang elok kalau saya sampaikan sekarang. Oke, berarti saya tunggu ya. 18 Oktober harus ada jawaban loh ini. Yang pasti ini pendapat dari publik itu kan sudah banyak ya. Ada yang mengkritik keras KPK, ada yang membandingkan, mengevaluasi kinerja KPK, dan itu kita terima memang di KPK sebagai masukan. Termasuk juga pertanyaan mendasar tentang independensi. Itu saya sebut juga di surat Mbak Sophie bahwa independensi itu keniscayaan. Oke, ini kami juga menghadirkan ini ada dari Litbang Kompas sempat membuat survei tentang citra publik terhadap KPK. Ini memang menurun. Dari tahun 2017 itu sempat naik dari Februari ke Mei 2017, 2019 sempat turun sedikit di bulan Juli. Tapi kemudian langsung turun-turun lagi sampai dengan bulan Juni 2020. Ini juga yang Anda rasakan, Bung Febri? Kebetulan memang itu salah satu yang saya kerjakan juga bersama teman-teman Biro Humas ya. Kami mengundang Kompas juga untuk paparan apa sih faktor penyebab reputasi organisasi. Ini program reputasi organisasi ya di Biro Humas. Apa sih penyebabnya trust publik turun? Tapi kami concern sekali soal ini karena di Undang-Undang KPK itu disebutkan KPK bertanggung jawab pada publik. Jadi pendapat publik itu sangat kami dengar. Nah, prosesnya sedang berjalan, nanti kami akan paparkan itu ke pimpinan. Dari perspektif tugas Biro Humas, kami akan rekomendasikan sebaik mungkin apa yang harus dilakukan ke depan agar reputasi organisasi itu tidak turun. Misalnya publik tentang kinerja penindakan atau pencegahan yang lebih dirasakan oleh masyarakat dan hal-hal yang terkait. Ini sebentar, ini ada survei juga kepuasan publik atas kinerja KPK, ini digelar tanggal 17 sampai 20 Juni 2020, masih dari Litbang Kompas, 56,9% menyatakan tidak puas. Bung Febri, ini kayaknya dulu nggak pernah kayak gini ya? Iya, dulu pernah ada fluktuasi juga, tapi kalau dari diskusi kami kemarin itu memang tidak ada yang sampai turun sesignifikan itu ya. Karena itu jadi tugas kami juga untuk mengidentifikasinya. Tapi begini, Mbak Sophie, saya kira ada banyak hal yang kemudian jadi bahan diskusi kami di internal. Saya dan beberapa teman yang concern sekali dengan, karena kami ini bisa dibilang agak sentimental, tapi terlanjur mencintai KPK begitu ya, dari luar ataupun dari dalam. Makanya agak berat keputusan kemarin itu sebenarnya. Tapi ada banyak pertimbangan, Mbak, yang memang tidak sedetail mungkin itu bisa disampaikan keluar, terutama menjawab itu pertanyaan dasar. Ya. Apakah kita masih bisa berkontribusi secara signifikan untuk pemberantasan korupsi? Jadi bukan hanya soal isu KPK, tapi isu pemberantasan korupsi. Ini hal yang lebih besar sebenarnya. Bung Febri, ini sangat menarik. Anda bilang kontribusi signifikan, kontribusi justru akan lebih signifikan kalau ada di luar KPK. Padahal KPK itu kan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kemudian Anda bilang keluar dari KPK justru ada kontribusi lebih signifikan dibanding di dalam, ini kan menunjukkan ada sesuatu yang salah di dalamnya. Anda merasa seperti itu ya? Saya tidak menyebut itu secara spesifik. Saya mengatakan bahwa setelah dengan pertimbangan yang cukup matang, rasanya kontribusi saya itu akan lebih besar kalau saya berada di luar KPK untuk menjaga KPK. Kenapa begitu? Karena begini Mbak, upaya pemberantasan korupsi itu kan isu besar. Tidak bisa hanya dikerjakan oleh KPK saja. Peran jurnalis itu juga sangat penting di sana. Peran masyarakat juga penting. Bahkan visi KPK itu kan bersama masyarakat. Jadi ini adalah dua sisi yang memang harus diperkuat. Meskipun saat ini dari segala bulatan yang ada, diskusi yang ada, rasional, ada aspek yang memang diakui begitu. Ada kesimpulannya sejauh ini dari yang saya pilih itu kontribusi di luar rasanya akan bisa lebih signifikan. Begitu. Tapi tetap tidak berarti meninggalkan KPK begitu ya. Karena tapi mengawal dari luar. Menjaga KPK itu yang saya sampaikan ke salah satu pimpinan waktu itu ketika saya menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung. Kami agak sempat saling terdiam gitu ketika surat saya serahkan. Tapi saya bilang saya keluar dari KPK tapi tidak akan tinggalkan KPK. Saya akan KPK di luar.
Baik, yang jelas surat sudah Anda sampaikan 18 September yang lalu. Kalau 1 month notice-nya lancar, berarti kita akan dengar keputusannya. Anda mundur dari KPK secara resmi tanggal 18 Oktober. Nanti kami nantikan, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bung Febri, untuk Anda lebih bercerita dengan lebih leluasa lagi apa yang sebenarnya jadi landasan Anda keluar. Semoga mau dijawab nanti tanggal 18 Oktober. Bung Febri, terima kasih. Semoga sukses dengan your future endeavor, apapun itu, termasuk menjaga KPK dari luar. Selamat malam Bung Febri. Selamat malam Mbak Suti. Terima kasih. Saudara, itu